kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama dalam ibadah KA Ketiga. Mari kita mau bersama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepada Tuhan pada hari Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami sembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, harinya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami bersyukur, kami mau siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, shalom sekali lagi. Selamat hari Minggu. Mari kita mau sama-sama. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mau bersukacita buat Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Selamat Minggu paling Yahud. Jangan ditinggal ya. Kita mau sama-sama menyanyi buat Tuhan. Selamat Minggu.
Nah, dari dikasih oleh Tuhan, kita mau sama-sama memperingati hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi orang percaya tidak menjadi yatim piatu karena Roh Kristus diberikan kepada kita, menyertai kita dan bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita sama-sama datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan merenungkan dan melakukan firman-Nya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Oke, hari ini kakak mau bercerita tentang hari Pentakosta. Kemarin di minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat itu juga para murid-muridnya merasa sedih karena Tuhan Yesus sebagai pemimpin mereka, menjadi pedoman mereka, tidak ada di keseharian mereka. Pasti adik-adik juga kalau seandainya nih kehilangan guru yang biasa mengajar adik-adik, entah mungkin gurunya pindah, pasti ada rasa sedih ya, karena kehilangan orang yang sehari-hari juga mengisi hari-harinya adik-adik. Nah, itu juga yang dirasakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Jadi mereka juga merasa kehilangan, tapi Tuhan selalu ingat apa yang waktu lalu kakak pernah bilang di gereja ketika kakak mengajar. Salah satunya adalah Tuhan bilang bahwa aku akan selalu bersertamu gitu. Dan walaupun keberadaan Tuhan secara fisik tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tapi kita bisa mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati kita dan juga meminta Roh Kudus Tuhan atas kita. Nah, Roh Kudus itu seperti apa sih? Kita akan belajar dari cerita hari ini. Oke. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Lalu 10 hari kemudian pada hari Pentakosta semua murid berkumpul di dalam satu rumah. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti kemudian mereka selalu berpencar punya hidupnya sendiri-sendiri. Tapi mereka masih berkumpul karena mereka sudah bersama untuk waktu yang lama. Dan kemudian pada saat itu seperti yang dijanjikan Tuhan, mereka tetap bersama dan tiba-tibalah datang bunyi seperti tiupan angin keras di langit. Angin keras itu pun lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api hinggap kepada mereka masing-masing. Wah, adik-adik lihat deh.
Ini adalah salah satu mukjizat Tuhan yang ada walaupun Tuhan sudah secara fisik tidak ada bersama mereka, tapi Tuhan memberikan pimpinannya lewat ini. Ya, adik-adik pertama melihat gitu di gambar ada angin yang begitu bertiup keras dan kemudian mengisi rumah itu, dan kemudian lidah-lidah api itu adalah api-api kecil ini, ya, api-api kecil itu tiba-tiba ada di atas kepala para murid-murid Tuhan, dan semua murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Mungkin adik-adik bingung ya, berbahasa roh itu seperti apa, tapi terkadang mungkin ketika adik-adik sedang berdoa dengan papa mama, mungkin ada papa mama berbahasa roh, tetapi memang tidak semua orang melakukan itu ketika berdoa. Mungkin ketika adik-adik berdoa di sekolah, mungkin guru-guru juga tidak berbahasa roh di gereja. Nah, tetapi bahasa roh itu seperti apa sih? Nah, kakak mengerti bahasa roh itu sedikit-sedikit. Dari kecil sampai besar pengetahuannya terus bertambah. Semoga pengetahuan adik-adik akan bahasa roh juga akan semakin bertambah. Tetapi untuk yang sekarang, yang adik-adik harus tahu, bahasa roh itu adalah sebuah ucapan-ucapan yang didorong oleh Roh Kudus. Kapan bisa melakukan itu? Kapan bisa merasakan itu? Saat berdoa. Ya, apakah harus Kak bisa berbahasa roh? Tidak harus bisa berbahasa roh. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan, dan bukan berarti kalau kalian tidak bisa berbahasa roh, atau pada saat kalian besar nanti kalian tidak berbahasa roh, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kalian. Tidak, Tuhan menyertai, menyayangi semua anak-anaknya, semua ciptaannya. Ya, nah tetapi kakak akan masuk lagi nih kembali ke dalam bahasa roh ini. Nah, bahasa roh ini adalah sebuah tanda Roh Kudus mengalir atas mereka. Nah, karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Jadi adik-adik bisa bayangkan, anginnya nih ya, bukan cuman angin saat mau hujan. Bukan kayak seperti, ya adik-adik tahu kan ya, kalau misalnya mau hujan, angin sering bertiup dengan keras. Sepertinya ini lebih dari itu. Dan mungkin hanya terjadi ke dalam satu rumah saja, karena pada saat itu juga para orang-orang Yahudi yang di sekitar rumah itu datang ke rumah itu karena penasaran apa yang terjadi, ya. Lalu kemudian berkumpullah orang-orang itu. Lalu orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid-murid bisa berbicara berbagai bahasa, ya. Dan pada saat itu mereka bisa berbicara di berbagai bahasa. Luar biasa ya, kekuatan dan juga Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Dan bagaimana ini mendorong mereka untuk menjadi saksi Tuhan untuk orang-orang yang ada di situ. Mereka begitu terkejut. Lalu kemudian si Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Menurut adik-adik bagaimana? Bagaimana caranya untuk mendapatkan Roh Kudus itu? Coba dipikir-pikir dulu. Kira-kira bagaimana ya caranya mendapatkan Roh Kudus? Nah, adik-adik, cara mendapat Roh Kudus itu dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sendiri jauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, mendengar atau melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan atas kita semua. Jadi penting ya adik-adik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seringkali mungkin ketika adik-adik sudah lebih dewasa, sudah lebih besar deh, belum dewasa, sudah lebih besar, rasanya semakin ada kesulitan-kesulitan ya yang adik-adik hadapi. Misalnya kesulitan dalam sekolah, mungkin merasa kecewa saat adik-adik sudah berdoa
sudah belajar dengan baik, tapi ternyata nilainya masih jelek. Dan kemudian papa dan juga mamanya adik-adik meminta untuk belajar lebih lagi. Padahal adik-adik sendiri sudah berusaha dengan keras dan juga berdoa yang banyak. Tapi dan kadang-kadang adik-adik merasa kecewa akan itu. Tetapi jangan jadi jauh dari Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, minta kekuatan dan juga kesabaran dari Tuhan. Itu salah satu bagaimana caranya lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus bekerja. Adik-adik, Roh Kudus itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat. Bukan seperti api, lidah api yang ada di atas kepala murid-murid Tuhan. Bukan seperti itu, ya. Di masa sekarang ini Roh Kudus itu kita tidak bisa lihat dengan mata. Begitu juga dengan presence atau fisik Tuhan Yesus, kita nggak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita bisa rasakan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan lanjut. Lalu kemudian akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat lalu percaya kepada Yesus dan dibaptis semuanya. Jadi Petrus mengatakan bahwa ketika kamu bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan, maka mereka mau dibaptis. Ya, dibaptis itu adalah sebuah pengakuan adik-adik. Dibaptis adalah pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan kamu memberikan hidupmu untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini itulah cerita hari ini. Hari ini adalah cerita tentang Pentakosta, dan Pentakosta itu sebenarnya apa sih? Nah, kakak akan tutup dengan Pentakosta itu adalah hari di mana para murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus lewat lidah-lidah api. Ya. Dan kejadian itu juga berujung dengan begitu banyaknya masyarakat orang-orang Yahudi di sana untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Luar biasa ya. Nah, hari ini ayat hafalannya apa? Ayat hafalannya mudah dan juga sangat pendek ya. Yuk coba kita baca sama-sama beberapa kali dan coba deh yuk kita hafalin ayat hafalan ini. Dari Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Kita mau ulangin lagi ya, yuk kita coba diam sebentar, kita coba menghafal, mengingat-ingat ayat hafalan ini. Oke, yuk coba kita baca lagi, coba kita hafalin. Yang kakak-kakak yang udah cepet hafalnya, boleh jangan lihat layarnya deh ya. Oke, yuk kita coba hafal lagi. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28 lagi ya. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Nah, maksudnya begini, artinya apa sih? Mungkin artinya mudah ya kita untuk adik-adik mengerti, karena sebetulnya ayat ini sudah kakak ceritakan tadi barusan ya, tentang bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya ke semua manusia. Untuk kita yang mencari, untuk kita yang ingin betul-betul menyerahkan hidup kita, melepaskan semua beban-beban dan apapun itu ya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai hidup adik-adik juga, menenangkan adik-adik di masa-masa yang sulit, jadi sumber kebahagiaan. Dan ingat bahwa banyak kebahagiaan yang adik-adik rasakan itu asalnya dari Tuhan juga. Oke? Kita ketemu lagi ya lain waktu. Bye-bye semuanya. Wah, adik-adik, kakak percaya semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan sepanjang minggu ini. Adik-adik di rumah, kita mau sama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahanmu. Kamu bisa memberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja kita
playlist berikut ini. Nah, kita memberikan persembahan syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Saat ini kami memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan satu pujian ya buat Tuhan. Aku diberkati. Adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tuhan kiranya memberkati adik-adik. Berjumpa kembali ya pada minggu depan jam 9 pagi, baik itu secara onsite demikian secara online. Kiranya adik-adik semakin bertumbuh dalam satu Tuhan dan jadi kebanggaan Tuhan Yesus. Adik-adik kasih Tuhan, saat ini mari kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita Aku Dibuat. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk sama-sama ajak mama papa, kita bergandengan tangan, bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa yang baik, kiranya sepanjang minggu ini Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan berkati, karuniai dengan hikmat, akal budi, kepintaran, takut akan Tuhan, dan berkat kesehatan, berkat hormat kepada orang tua dan mengasihi Tuhan. Kiranya sedari kecil mereka sungguh-sungguh mengasihi dan mereka taat kepada Tuhan. Tuhan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan dalam sekolah Tuhan berikan jalan keluar, kepintaran dan hikmat Tuhan. Tuhan juga memberkati adik-adik dimanapun berada, mulai pada pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus dan penyertaan dari kuasa Roh Kudusnya yang dicurahkan pada hari ini, kami memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.